kasih Pak Yulian. Em, ini saya kira bukan sejarah yang kebetulan karena Mas Yudi Latif ini adalah senior saya di Unpad. Jadi saya mengagumi beliau sejak kita sama-sama aktif waktu itu di GSSTF namanya. Gelanggang Sastra, Teater, dan Film. Jadi satu unit mahasiswa yang kita sering belajar teater dan dari dulu Mas Yudi ini emang kalau pidato atau orasi itu jago sekali gitu loh. Itu yang bikin saya kagum sampai hari ini ya. Dan saya kira kalau saya harus diadu dengan kehebatan Mas Yudi Latif berorasi, saya kira saya pasti kalah. Ya. Jadi saya akan lebih memilih untuk sharing sedikit saja tentang apa yang pernah saya alami dan kemudian apa sebetulnya organisasi yang saya bikin hari ini gitu loh. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih ya sudah diundang dalam pertemuan yang sangat terhormat ini. Salah satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kehadiran saya di sini memang semata-mata karena saya ingin menunjukkan bahwa wartawan atau jurnalis itu tidak boleh terpisah dari publik ya. Jurnalis atau media itu mereka tidak hidup di ruang hampa ya. Yang jadi masalah adalah bahwa hari-hari ini kita sering melihat media atau jurnalis itu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan politik praktis. Dan itu yang kemudian membuat kritik publik terhadap wartawan dan terhadap media itu sering mengemuka hari-hari ini ya. Terutama misalnya menjelang pemilu legislatif kemarin beberapa stasiun televisi, media massa, cetak, elektronik digunakan secara sewenang-wenang saya kira, sewenang-wenang karena mereka menggunakan apa yang disebut dengan frekuensi publik ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada stasiun televisi tertentu yang seharusnya itu untuk melayani kepentingan seluruh rakyat. Tetapi kemudian karena owner dari media itu adalah orang yang berkuasa di jalur politik dan kebetulan dia adalah ketua atau pimpinan partai politik, maka kemudian kita melihat media tertentu, saya boleh sebut misalkan 2-3 media televisi itu menjadi corong atau propaganda politik ya, dari ownernya yang kebetulan mau nyapres, yang mau memenangkan pemilu legislatif misalnya. Nah di dalam prinsip jurnalistik ini sebetulnya menyalahi satu sisi kode etik yang sangat mendasar ya. Yakni bahwa di pasal 1 kode etik jurnalistik itu disebutkan bahwa wartawan Indonesia itu bersikap independen, kemudian menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Ini adalah panduan umum yang harus diikuti oleh semua jurnalis dan semua pemilik media. Yang jadi masalah hari ini adalah bahwa kebebasan pers yang pernah kita perjuangkan bersama-sama rakyat dan mahasiswa di awal 90-an dan kemudian kita berhasil mengganti sebuah rezim otoriter di tahun 98 bulan Mei, itu ternyata dibajak oleh sebagian orang. Saya sengaja menggunakan istilah dibajak ini untuk menjelaskan bahwa ini tidak direbut dengan secara baik-baik ya, tetapi karena memang kebebasan pers yang seharusnya itu menjadi milik publik itu ternyata dimonopoli dan kemudian direkayasa sehingga hanya kelompok tertentu saja yang bisa menguasai media. Nah, beruntung bahwa hari-hari ini juga kita masih punya koneksivitas dengan dunia luar ya. Misalnya saya sebagai jurnalis misalnya yang bekerja di media, saya memutuskan untuk menjadi seorang freelancer atau tidak lagi bekerja di sebuah media yang disebut mainstream misalnya sejak tahun 2007. Saya terakhir bekerja di kantor berita Jepang Kyodo News Service, kantornya di Wisma Antara. Kemudian sejak 2007 saya memutuskan saya harus jadi freelance. Salah satunya adalah untuk menjamin independensi saya. Karena kalau saya masih bekerja sebagai buruh media, apakah itu wartawan, apakah itu reporter, apa itu redaktur, saya akan tetap punya pilihan untuk diatur atau diintervensi oleh pemilik media atau owner media. Ya. Jadi ini adalah pilihan sadar kenapa saya kemudian memilih jalur independensi. Kemudian apa yang dilakukan Aji dalam 20 terakhir usianya, ini sebetulnya kita bergerak di 3 isu penting ya.
di mana AJI ini adalah salah satu organisasi wartawan yang pertama kita memperjuangkan dan mendorong kebebasan pers. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi bahwa there is no government without liberty ya. Tidak ada tidak ada pemerintahan yang baik kalau tidak ada kebebasan, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa apabila ada pemerintahan yang tanpa pers dengan pemerintahan yang memiliki kebebasan pers, maka orang akan memilih pemerintahan dengan kebebasan pers ya, dan bahkan akan melupakan pemerintahan itu gitu loh. Nah, terus yang kedua kita juga berusaha untuk meningkatkan standar etika dan profesionalisme wartawan. Karena kita sadar betul setelah memperoleh kebebasan, maka wartawan itu harus membekali dirinya, memastikan dirinya bahwa dia itu bergerak dalam profesi yang benar. Secara profesi dan secara kompetensi dia harus dibuktikan bahwa dia adalah seorang wartawan yang memang mumpuni, yang memiliki standar etik dan profesionalisme yang bisa diterima oleh publik. Dan kemudian yang ketiga, misi AJI adalah kita memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Kenapa kita harus memperjuangkan ini? Karena mungkin bagi Bapak Ibu sekalian menganggap bahwa wartawan itu profesi yang hebat dan mungkin sebagian orang ditakuti. Tapi let me speak frankly bahwa di dalam internal media itu sebetulnya kita juga berjuang setengah mati ya. Data dari Dewan Pers tahun 2011 itu menyebutkan bahwa hanya 40% perusahaan pers atau perusahaan media yang sehat. Perusahaan pers yang sehat itu artinya hanya bisa menggaji wartawannya dengan baik. Ya. Nah, 60% wartawan itu faktanya masih hidup di bawah standar upah layak. Bahkan banyak yang masih digaji di bawah upah buruh. Sementara pekerjaan kita itu berat ya. Kita harus pertama menyediakan informasi 24 jam kepada publik. Kemudian yang kedua kita juga sering menghadapi hambatan-hambatan, masalah-masalah. Ada pejabat-pejabat publik yang tidak senang dengan pekerjaan jurnalis ya. Kita sering menghadapi kasus-kasus kekerasan ya. Baik yang dilakukan oleh aparat negara, pemerintah maupun oleh massa misalnya. Itu adalah tantangan yang dihadapi wartawan. Dan selain isu kesejahteraan juga, hari-hari ini kita sering mendapatkan kritikan yang cukup tajam dari publik. Jadi bahwa ketika wartawan itu tidak sejahtera, sebagian dari wartawan kemudian mengambil jalan-jalan pintas yang tidak etis. Misalnya dia memeras, dia menjadi corong atau propaganda atau menjadi piaraan pejabat tertentu ya kan. Dan ini adalah praktek yang umum terjadi di dunia jurnalistik Indonesia. Dan apabila dibandingkan dengan negara di luar Indonesia misalnya, secara umum kebebasan pers di Indonesia ini dianggap yang terbaik di Asia Tenggara. Kita bahkan berada di atas Singapura, Malaysia, Vietnam, kita bisa disejajarkan dengan Filipina ya, negara yang terbaik kebebasan persnya. Tetapi dari substansi ternyata media kita banyak yang bermasalah, wartawan-wartawan banyak yang bekerja tidak dengan standar kompetensi yang baik ya. Kenapa? Karena kantor-kantor media, perusahaan-perusahaan media tidak membekali mereka dengan pelatihan. Jadi orang direkrut jadi wartawan, kemudian dicemplungin, disuruh tugas wawancara orang, disuruh balik lagi bikin laporan jurnalistik, dan belum tentu benar gitu loh isinya. Jadi AJI sebagai salah satu organisasi wartawan yang kebetulan jumlah kami memang tidak banyak. Kalau dibandingkan misalnya dengan organisasi wartawan yang lebih tua dari AJI misalnya PWI. PWI itu punya anggota mungkin sekitar 14.000 sampai 15.000. AJI itu seluruh Indonesia dari Papua sampai Aceh jumlahnya hanya 2.000 orang. Jadi dan kami bekerja di semua media platform, online, cetak, TV, radio, fotografi, semuanya ada. Tetapi yang membedakan kami dengan organisasi yang lain diantaranya misalnya anggota AJI itu sejak awal, sejak jadi anggota itu dibekali dengan prinsip anti suap, anti sogok. Sekali anggota AJI ketahuan makan suap, makan sogok, laporkan dan kita akan pecat. Itu adalah salah satu bagian komitmen kita. Kemudian juga bagian yang lain adalah sebagai organisasi wartawan kita juga tidak diperbolehkan menerima dana APBN dan APBD. Ya. Kenapa? Karena AJI percaya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan dana dari pemerintah dan APBN, APBD. Jadi itu sebabnya misalnya kenapa AJI tidak pernah ikut Hari Pers Nasional 9 Februari misalnya. Kenapa? Karena itu kegiatan itu menghabiskan dana pemerintah, dana APBN disedot, dana APBD disedot ya. Nanti setelah Hari Pers selesai pejabat
pejabat daerahnya biasanya akan diperiksa KPK, ya. Karena mereka mungkin menggelapkan uang atau bagaimana. Jadi itu juga risiko lain yang harus kita tempuh, ya, sehingga kemudian Aji juga kadang-kadang dinyinyirin oleh orang-orang sebagai kelompok wartawan puritan yang sok suci, yang tidak mau bergaul, ya. Tetapi itu adalah risiko-risiko yang harus kita ambil gitu. Dan saya kira saya percaya bahwa kebaikan seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi Latif memang harus dilakukan dengan cara yang baik, ya. Jadi kalau kita ingin membenahi pemerintahan, kita ingin mengkritik pemerintah, apalagi itu menjadi bagian dari fungsi kontrol pers. Pers itu punya empat fungsi inti. Satu fungsi informasi, kedua fungsi edukasi, ketiga fungsi hiburan, keempat fungsi kontrol sosial. Nah, sebelum kita melakukan kontrol sosial, kita harus memastikan bahwa kita ini bersih. Kita ini juga bersedia dikontrol. Oleh sebab itu dalam forum yang terhormat ini, saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa apabila Bapak Ibu sekalian ingin ikut membangun negeri yang baik, ikut kontrollah wartawan, kontrol juga media. Jadi jangan hanya jadi konsumen media, tapi juga harus menjadi partisipan media yang aktif dan cerdas, ya. Dan media atau wartawan itu juga bukan malaikat. Jadi kita bisa dikontrol, kita bisa diawasi, dan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar etika jurnalistik, itu bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya agak serius, agak berbeda dengan Mas Yudi Latif karena saya tidak bisa pidato. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam.